Hai guys, welcome back to my channel Kim Tan HD guys. Apa kabar semuanya sobat pelangi dimanapun berada? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kim Tan HD guys. Yes, seperti biasa guys, di video kali ini gue bakal kembali bercerita tentang pengalaman gue yang masih sama seputar perjumpaan gue dengan berbagai macam cowok, entah cowok pelangi maupun bukan cowok pelangi guys. Nah, kali ini gue akan menjumpai salah seorang cowok yang punya profesi sebagai seorang ojek online. Wow, penasaran kayak gimana? Yuk dengan berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, terus kalau perlu cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Jujur ya guys, gue ini pernah banget berjumpa dengan berbagai macam ojol. Entah ketika gue diantar sama dia atau ketika gue pesen makanan. Nah, kali ini pengalaman gue ketika gue lagi staycation di kota Bandung dan ketika gue lagi order makanan via aplikasi guys. Jadi gue pesen makanan gitulah ya malam-malam karena lapar gitu kan. Akhirnya gue udah menentukan pilihan makanan apa yang pengen gue makan, pengen gue order, dan semuanya udah beres, tinggal nunggu kedatangan sang driver nganterin ke hotel guys. Awalnya seperti itu sih, gue nggak pernah memikirkan apapun gitu, karena ya jujur li, kalau misalnya gue pengen fun ya tinggal cari di aplikasi pelangi aja banyak gitu kan. Dan gue juga nggak bener-bener kayak berharap ini ojol tuh bakalan yang kayak gimana sih. Kalau dari foto sih kayaknya lumayan nih, orang itu kayak gemuk dan berisi gitu sih, meskipun emang secara face nggak terlalu ganteng. Cuman ya gue pun nggak tahu sih kayak gimana aslinya gitu kan, karena waktu dini hari itu gue emang lapar banget dan yang gue pengen fokusin adalah makanannya, bukan si drivernya guys. Singkat cerita, tak lama kemudian akhirnya pesanan gue pun udah beres dan lagi diantar oleh si driver ini. Jarak tempat makan ke hotel ini deket banget, cuma 2 kiloan, jadi ya nggak akan memakan waktu lama juga, apalagi malam hari kota Bandung sepi dan lalu lintas pasti juga udah mulai renggang kan. Lebih 10 menitan akhirnya sang driver pun tiba. Karena gue pun juga mager ke bawah, jadi gue persilakan dia buat naik ke lantai 3 di mana gue lagi nginep di hotel itu guys. Dan untung aja dia pun membacanya dan mengerti dengan 2 kata yang singkat. Oke kak, kata dia. Langsung aja tuh gue pun dengan suasana yang memang lagi berharap banget pengen cepat-cepat makan karena lapar ya. Dan asal kalian tahu, waktu malam hari itu gue udah dalam keadaan menggunakan yang segitiga doang. Jadi ya masa bodoh sih menurut gue ya, karena gue kan lagi santai gitu kan, seorang diri di hotel terus nggak ada siapa-siapa. Ngapain juga gue masih menggunakan outfit yang lengkap kayak gini. Ya udah aja gue hanya menggunakan yang segitiga doang gitu kan. Terus tak lama kemudian si driver pun udah bilang kalau lagi OTW ke atas. Nah gue sih ya gak ada pikiran gimana ya, gak deg-degan juga karena gue juga emang menunggu banget itu makanan ya. Dan asal kalian tahu, waktu itu gue nggak menggunakan pembayaran via e-money, jadi gue langsung bayar langsung gitu kan. Makanya gue waktu itu emang belum top up, jadi mau nggak mau gue mesti bayar secara langsung ke drivernya gitu. Lama kemudian akhirnya bel di pintu kamar hotel pun bunyi, dan pasti si driver ini sih langsung gue gercep bukain pintu. Dan pas ketika buka pintu, ternyata yang datang ini, oh my god, orangnya itu mungkin tingginya 175an, tapi perawakannya berisi banget, rambutnya tuh pelontos gitu, hitam manis. Kalau dari face sih nggak terlalu ganteng, tapi ya manis gitu kan. Terus dia langsung bilang nih, selamat malam dengan Kak Kim Tan. Oh iya mas, saya sendiri, ini pesanannya katanya. Oh iya sini mas, masuk dulu, gue bilang gitu kan. Tiba-tiba gue spontan guys, nggak tahu kenapa ya, gue tiba-tiba spontan aja bilang sini mas, masuk dulu gitu kan. Lalu gue pun bukain pintu, dan gue sih nggak malu ya, meskipun gue hanya menggunakan segitiga doang gitu kan. Makasih kak, kata dia. Dia pun masuk dan pintu hotel pun tertutup dengan rapat. Duduk dulu ah, kata gue bilang gitu kan. Ya makasih kak, kata dia. Dia pun duduk di atas bed, dan gue kan emang lagi ngambil duit di dalam dompet ya, dan dompetnya ini kan di dalam tas. Kebiasaan gue sih guys, gue emang gak pernah mempersiapkan diri gitu kan. Apalagi waktu itu gue agak panik sih ketika gue melihat sosok yang di depan gue ini ternyata tipenya gue gitu kan. Apalagi gue udah dalam keadaan begitu, tapi gue gak langsung malu, gak salting sih, masa bodoh gitu kan. Karena kondisi tasnya ini di depan agak nyerong kiri, jadi ketika gue ngambil dompet di dalam tas ini, posisinya gue jongkok, dan jongkoknya ini ngebelakangin dia, otomatis agak sedikit
nungging gitu loh guys. Jadi mungkin secara nggak langsung dia merhatiin gue gitu, merhatiin area belakang gue yang sangat indah gitu loh. Dan gue pun juga agak panik, agak salting juga, jadi grogi juga, sampai yang awalnya harusnya cepet ya ngambil dompet tapi agak lama, untungnya ketemu gitu kan. Pas ketika udah ketemu langsung gue balik badan, semuanya berapa kata gue, semuanya jadi 65.000 kata dia gitu. Langsung gue kasih, karena waktu itu 100.000 uangnya, ini uangnya kata gue, bentar ya kembaliannya. Nah ketika gue merhatiin dia, tiba-tiba dari awal gue balik badan sampai gue ngasihin itu uang, itu gue udah kayak menangkap sinyal-sinyal yang lain guys. Kenapa eye contactnya dia beda gitu. Biasanya kalau cowok strike kayak gitu, makanya gue agak sedikit curiga gitu, apa jangan-jangan dia cowok pelangi ya, atau cowok bispak gitu kan, gue nggak tahu sih. Ketika gue udah ngasihin itu uang, gue pun kan duduk di sampingnya dia. Terus lama kemudian akhirnya dia pun ngasih kembalian tuh. Kan kembalinya harusnya kan 35.000, tapi cuman ada 30.000. Aduh kak, kata dia, cuma 30.000 nih kata dia. Gak apa deh, 60.000 aja. Oh nggak usah deh, nggak apa gitu kan. Jadi akhirnya setelah kayak gitu, gue pun gak apa-apa deh, kembalian 30.000 aja. Jadi totalnya 70.000, padahal sih harusnya kan 35. Karena emang dia nggak ada 5.000 katanya gitu. Oh makasih ya kak, kata dia. Iya sama-sama. Dikasih tuh uang tuh sama gue guys. Nah ketika ngasihin itu, di sana terjadi hal yang benar-benar di luar dugaan banget guys. Tiba-tiba dia ngasihin duit kan ke tangan kanan gue terima, terus mata kita saling memandang, gue senyum, dia pun juga sama, dan tau gak apa yang terjadi? Tiba-tiba dia gercep menghampiri gue, dia kissing sama gue guys. Oh my god, gak pernah terbayangkan kalau si ojol driver ini tuh bener-bener dia juga cowok pelangi ataupun cowok bila gitu ya. Karena ketika waktu itu dia langsung gercep menghampiri gue dan kita pun ngakuin itu, gue kaget banget sih. Untungnya gue pun juga suka sama orangnya. Ya udah, terus lah kayak gitu, tanpa nunggu lama-lama, tanpa nunggu sebuah penjelasan, ya gue pun enjoy untuk ngelakuin kiss sama dia guys. Awalnya sebentar doang, terus berhenti sebentar, dia pun senyum, kita lanjut lagi. Kedua kalinya agak lama, berhenti sebentar, dan yang ketiga kalinya ini langsung tuh guys. Setelah kayak gitu kita cukup lama, sampai pada akhirnya gue pun terjatuh di atas bed dan gue pun mulai ngelakuin pemanasan sama dia guys. Waktu itu kan dia masih pakai jaket gitu kan, sementara gue udah ready. Nah sambil dia ngelakuin kissing sama gue begini, sambil gue pelan-pelan membuka area atasnya sama tangan gue sendiri, dan langsung aja tuh dia pun gercep, dia pun buka tanpa ngelepasin ini sama gue. Terus ketika dia buka, dan wow, gue kaget banget sih, dia menggunakan singlet ternyata, dan ternyata bodinya ini body nge-gym gitu, tapi bukan yang keren banget sih, tapi yang cuma gempal doang. Setelah kayak gitu dia pun lempar jaketnya, dia pun langsung ngelakuin ini lagi. Karena gue nggak mau hanya gitu doang, gue pun open juga singletnya, sampai pada akhirnya dia pun gercep. Gue ngeliat area keteknya juga lebat banget, dan aromanya pun juga khas banget, khas cowok kayak gitu. Setelah kayak gitu langsung gue juga ke bawahnya dia juga, sampai finally semuanya udah full kayak gue. Kita berdua sama-sama hanya menaikkan segitiga, dan setelah full kayak gitu kita pun lanjut ngelakuin pemanasan guys. Oh my god, setelah kayak gitu dia sangat bener-bener atraktif banget, dia hot banget guys. Gue sumpah bener-bener dibikin kewalahan, padahal kita belum kenalan, belum tahu siapa dia, orang mana, rulesnya apa gitu kan. Tapi dia gercep ngelakuin itu ke gue, dia super aktif banget sampai gue pasif banget guys. Tiba-tiba rudalnya gue udah bangkit, dan punyanya dia pun juga sama. Terasa ketika gue menghampiri ke area tengahnya, dan gue bener-bener memeganginya, itu rasanya kayak wow, kayaknya big banget gitu kan. Terus lama kemudian dia pun keluarin, sampai akhirnya gue pegang, dan benar aja sih itu super big banget guys. Gue seneng banget. Setelah kayak gitu akhirnya gue pun prepare area bawah, dia pun juga sama, dan hitungan detik sekarang kita berdua tanpa apapun lanjut ngelakuin pemanasan lagi guys. Dia pun ke area ininya gue juga turun gitu kan menggunakan, terus juga gue pun juga sama.
pokoknya kita saling beradu lah gitu kan, sama-sama saling ngenakin gitu. Dia ngenakin gue pun ngenakin dia, sampai round pertama ini gue dibikin pasif, dia yang total banget dari ujung rambut sampai ujung kaki, depan belakang gue dibikin pasrah. Dia lakuin dengan pelan, dengan romantis, dengan slowly. Pokoknya gue nggak habis pikir dia bakal pandai banget memainkan slowly game kayak gitu. Pokoknya gue suka banget sih, sampai gue pun kayaknya udah nggak sabar, kayaknya bakalan tuntas kalau misalnya gue dibiarin gitu aja. Tapi gue nggak boleh sampai tuntas duluan, karena kita belum ke apapun, ini baru pemanasan doang gitu kan, saking gue enakannya guys. Setelah beberapa saat kemudian, setelah dia ngelakuin aktif ke gue, giliran gue sekarang yang mulai aktif sama dia yang pasif. Dia pun rebahan, gue pun menghampiri rudalnya, dan hitungan detik akhirnya gue pun ngelakuin namanya karaoke guys. Oh my god, itu rudalnya big banget guys. Gue pun gercep ngelakuin itu, gue pun enjoy banget, gue pun suka banget. Pelan-pelan gue pun ngelakuin karaoke, dia pun mulai menikmatinya, dia pun mulai enjoy dan berekspresi suara juga. Begitupun juga gue sama gitu kan. Cukup lama gue ngelakuin karaoke itu sampai gue telen, sampai gue masukin ke dalam tenggorokan juga. Pokoknya berkali-kali. Dia pun kayak seneng banget, karena ya gue emang pandai juga sih ngelakuin karaoke guys, asal kalian tahu. Setelah sekian lamanya gue ngelakuin karaoke, akhirnya dia pun ngajakin gue buat ngelakuin yang 6 dan 9. Setelah kayak gitu gue di atasnya dia, gue sambil ngelakuin karaoke, dia sambil ngelakuin ngerim ke area belakangnya gue, dan itu bener-bener super duper mantap banget sih guys. Rasanya gue nggak bisa berkata-kata lagi karena saking enaknya gitu kan. Cukup lama juga. Setelah kayak gitu, karena gue udah nggak sabar, dia pun juga sama, pemanasannya begitu lamanya, akhirnya kita pun langsung gercep ke next step, dimana step ini step yang kita inginkan. Gue udah prepare, dia pun sama menggunakan candy, gue menggunakan juga hal lainnya ke area belakang gue, dan kondisi gue yang di bawah. Pelan-pelan akhirnya sampingnya dia mulai mencoba enter, 2 kali hentakan langsung, dan finally kita pun ngelakuinnya guys. Rasanya mantap banget sih, pokoknya sempit banget karena emang punya dia besar, jadi kena banget ke gue nya guys. Setelah kayak gitu dia pun pelan-pelan ngelakuin kata maju mundur. Tak lama kemudian dia pun makin enjoy, makin relax, makin suka, makin keenakan. Begitupun juga gue sama. Dan setelah dia ngelakuin itu semua, gue pun udah mulai merasakan nikmatnya to something itu. Dia pun ngelakuin push fit berkali-kali, dia pun ngelakuin gerakan maju mundur pelan cepat, gue dibalikin ke menyamping, terus dia pun ngelakuin gerakan maju mundur dengan menyamping juga. Terus setelah kayak gitu dia pun kembalikan gue ke posisi semula sambil dia ngelakuin kissing juga. Setelah kayak gitu gue dibalikin, sekarang gue disuruh berdiri di depan cermin sambil dia pun ngelakuin gerakan maju mundur. Pokoknya banyak style banget, sampai sempat digendong juga. Entah karena gimana gue nggak paham, tapi cukup lama juga gue digendong. Terus gue pun kembali turunin lagi, dan sekarang saatnya gue di bawah, dia pun di atas. Dia kenceng banget ngelakuin push speed, dan finally akhirnya kita pun tuntas berbarengan guys. Dia tumpah, gue pun juga tumpah berbarengan guys. Oh my god, rasanya mantep banget. Sambil tumpah, sambil kissing, pokoknya itu indah banget. Akhirnya kita berdua selesai melakukannya guys. Setelah kayak gitu udah tuh, dia pun langsung lepas rebahan samping gue. Terus gue rebahan di sebelah kanannya dia. Dia pun seneng banget, gue pun juga sama. Kita pun bermesra sebentar kayak romantis gitu sambil ngobrol, kenalan di sana guys. Kupikir bukan pelangi juga, gue bilang, kata gue gitu kan. Tadi aku sih pas ketika masuk tergoda aja lihat kamu kayak gitu, katanya. Langsung aja aku nggak tahan, kata dia gitu kan. Oh jadi pas aku pakai segitiga itu ya? Iya, kata dia. Pokoknya kamu mantap banget sih, kata dia. Sama kamu juga. Makanya aku langsung nggak tahan, langsung gercep aja gitu kan. Masa bodoh lah, kata dia gitu kan. Pasti kamu juga pelangi, kata dia. Ya udah iya. Oh ya, namanya siapa, kata gue. Nama aku Teguh, kata dia. Oh ya, salam kenal ya. Ya sama-sama Kim, kata dia gitu. Kenalan tuh guys. Sebelum akhirnya dia clean up, kita sedikit romantis-romantisan dikit sebentar. Terus beginian juga iya, kissing sebentar juga iya, sampai pada akhirnya dia pun clean up sambil take a bed. Dia pun ngajakin gue take a bed bareng. Nah pas take a bed itu,
tiba-tiba kita berdua malah terbawa suasana lagi, kita pemanasan lagi, kita kissing lagi. Dari tengah-tengah bed itu kita berdua malah terbawa suasana dan kita naik lagi. Dia pun ngelakuin lagi ke ronde kedua dengan kondisi berdiri di bawah kucuran air shower kamar mandi itu. Kita pun ngelakuin lagi guys, tapi yang kedua kali ini nggak tahu kenapa cepet banget ya, dia cepet tuntas, gue pun juga sama. Tak lama kemudian, mungkin hitungan beberapa menit doang gitu kan, dia keluar, gue pun juga sama. Setelah sama-sama tuntas, sama-sama tumpah, kita pun lanjutin ke bed. Setelah kayak gitu udah tuh bersih-bersih guys. Setelah kelar, karena gue yang lebih dulu, gue keluar duluan. Terus setelah keluar gue hanya menggunakan handuk doang, dia pun juga sama sambil menggunakan outfit lagi. Nah sebelum pulang kita ngerokok sebentar sambil ngobrol gitu kan. Pokoknya malam hari itu gue nggak pernah terbayangkan bakal mendapatkan fun dari salah seorang cowok yang punya profesi sebagai seorang driver ojek online. Meskipun dia seorang driver ojol, tapi dia adalah cowok pelangi juga, makanya gue suka. Pokoknya dia total banget sebagai seorang top dari awal sampai 2 kali kita main. Dua-duanya gue seneng banget, gue puas banget, gue bener-bener dibikin nikmat tengah sama dia guys. Oh my god. Setelah kayak gitu udah tuh, setelah dia menggunakan outfit, setelah ngobrol sebentar, dia pun pamitan karena dia nggak mungkin nginep kata dia. Soalnya ternyata dia udah punya istri. Itulah guys pengalaman gue ketika gue nginep dan staycation di kota Bandung, mendapatkan seorang driver ojol yang lagi-lagi yang gue jumpai ini adalah tipenya gue banget, dan gue dapetin secara random dan secara nggak sengaja guys. Pokoknya pengalaman waktu itu indah banget sih. Semoga terhibur dengan cerita gue kali ini ya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.